Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wendy Apila, kelas 12 IPS, Mapel Ekonomi. Tugas praktek menjelaskan tentang materi yang pernah dipelajari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah pencatatan jurnal tentang penjualan dan penawaran produk berupa bahan baku, barang setengah jadi berupa bahan baku barang atau barang jadi. Ada 4 komponen penting, yaitu 1. Barang masuk pembelian, barang keluar penjualan, kas masuk atau pendapatan, dan kas keluar pengeluaran. Secara garis besar, kegiatan dalam sebuah perusahaan dagang bermula dari membeli, menyimpan, kemudian menjual kembali produk dagang tanpa memberikan nilai tambah kepada barang tersebut. Ada beberapa ciri dari perusahaan dagang, yaitu pendapatan utama. Perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok, barang terjual, serta biaya usaha lainnya. Tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Selayaknya perusahaan jasa, dalam perusahaan dagang pun ada kegiatan akuntansi. Yang penting bagi perusahaan dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat 4 komponen penting, yaitu barang masuk pembelian, barang keluar masuk atau pendapatan, atau kas dan kas keluar. Ada beberapa transaksi yang biasanya terjadi dalam sebuah perusahaan dagang, misalnya pembelian barang dagang secara kredit ataupun tunai, retur pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, penjualan barang dagang secara kredit ataupun tunai, retur penjualan, potongan penjualan. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu akun pembelian. Sebelum dijual kepada konsumen, barang-barang dagangan yang masuk ke dalam perusahaan akan dicatat di dalam akun ini. Namun tidak semua pembelian akan dicatat. Pembelian selain barang tidak akan dimasukkan ke dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Segala jenis kegiatan penjualan barang dagangan yang dilakukan untuk perusahaan pada baik itu konsumen maupun perantara akan dicatat di dalam akun ini. Serupa dengan akun pembelian, penjualan selain barang juga tidak akan dimasukkan ke dalam akun ini. Yang ketiga itu akun persediaan. Data mengenai ketersediaan barang dagangan perusahaan dalam suatu periode akan dicatat di dalam akun ini. Yang keempat, akun harga pokok penjualan atau disingkat HPP. Yang kelima, akun potongan tunai. Yang keenam, akun potongan pembelian. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Yang kedelapan, akun beban pemasaran. Berikut siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama, perusahaan akan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam jumlah yang masih sedikit. Bila transaksi sudah cukup banyak dan terdapat beberapa transaksi yang sering berulang, maka pencatatan akan dipindahkan ke dalam jurnal khusus. Dari jurnal khusus akan dilakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Biasanya posting akan dilakukan seminggu atau sebulan sekali. Seusai posting, akuntansi perlu mencari besar saldo dari tiap akun dan kemudian meringkasnya ke dalam suatu daftar saldo. Selanjutnya dilakukan penyusunan jurnal, penyesuaian yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja. Pada akhir dari suatu periode akuntansi, seluruh rekening nominal harus ditutup dengan saldo 0. Kemudian dilakukan penyusunan jurnal penutup. Langkah terakhir ialah langkah opsional, yakni penyusunan jurnal pembalik.
Nah, jika dilihat dari penjelasan ini tentunya cukup sederhana ya, tapi pada praktiknya di kehidupan nyata nanti pastilah hal sederhana ini akan berubah menjadi rumit. Tapi jangan khawatir, selama kamu punya nilai untuk senantiasa belajar dan memperkaya wawasanmu bersama, kamu pasti bisa mengatasinya. Ya, untuk contoh, kita mengambil contoh dari jurnal umum. Berikut yang bisa dilihat dari gambar bahwa ada tabel berisikan contoh soal jurnal umum perusahaan jasa bengkel. Kita lihat yang pertama pada tanggal 1 kas, nama akun, debit 30 juta rupiah, kredit strip. Modal, nama akun, debit 0, kredit 30 juta rupiah. Pada tanggal 5 kas dari jasa bengkel tersebut yaitu 10 juta rupiah, dimana kreditnya strip dan memiliki hutang bank, debit 0, kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 8 perlengkapan bengkel, debit 13 juta rupiah, kredit strip. Kas strip, kredit 13 juta rupiah. 9 yaitu 5, yang dimana debitnya yaitu 1.500.000 rupiah, kredit strip, kas strip, kredit 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 perlengkapan bengkel pada nama akun memiliki debit 2 juta rupiah dan kredit strip. Hutang usaha 0, kredit 2 juta rupiah. Pada tanggal 19 hutang usaha pada jasa bengkel tersebut memiliki debit 500.000 rupiah dengan kredit strip, kas strip untuk debit dan kredit 500.000 rupiah. Pada tanggal 21 kas dari jasa bengkel tersebut debitnya yaitu 5 juta rupiah dengan kredit strip. Pendapatan jasa untuk debit 0, kredit yaitu 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 22 beban gaji untuk jasa bengkel yaitu 1.500.000 untuk tabel debit. Untuk kredit yaitu strip, untuk kas strip untuk debit 1.500.000 kredit. Pada tanggal 25 piutang usaha debit pada jasa bengkel yaitu 1 juta rupiah, kredit strip pendapatan jasa 1 juta rupiah untuk kredit dan 0 untuk debit. Oke, sekian contoh dari contoh soal jurnal umum perusahaan jasa bengkel. Nama saya Wendy Abdillah. Jika ada kata yang kurang dimengerti atau kurang paham, mohon dimaklum. Pada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.